Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudaraku yang berbahagia dan muliakan Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan nikmatnya untuk kita. Salah satunya Allah berikan kesempatan kepada kita bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Semoga tahun ini kita bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan ibadah di bulan puasa ini, dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada kutuah kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita semuanya berharap mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang berbahagia, dalam hidup ini tentu kita ini pernah mengalami yang namanya rasa sedih, khawatir, dan lain sebagainya, karena ini sifatnya manusiawi. Bahkan Nabi pun pernah takut, khawatir ketika pertama kali didatangi oleh Jibril untuk menurunkan ayat Al-Quran yang pertama. Abu Bakar As-Siddiq ketika menemani Nabi Muhammad SAW berada di Gua Thur, ya, lari dari kejaran orang-orang Quraisy, ya, di sana pun juga Abu Bakar mengalami kekhawatiran yang luar biasa. Artinya rasa takut, khawatir, sedih itu adalah hal yang biasa. Nah, bagaimana kita menghadapi rasa khawatir, takut, dan sedih itu? Maka satu hal atau ada dua hal yang barangkali bisa kita lakukan. Yang pertama, bahwa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalikan semuanya itu kepada Allah, maka semuanya akan menjadi mudah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan hiburan, menyampaikan jawaban atas kekhawatiran Abu Bakar ketika berada di Gua Thur itu dengan kata-kata yang sangat indah, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih hati karena Allah bersama dengan kita. Nah, saudara-saudaraku yang berbahagia dan muliakan Allah, jadi kekhawatiran, ketakutan itu adalah hal yang lumrah, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengabadikan sebuah momen yang luar biasa yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, di mana kunci kedua di dalam menghadapi kekhawatiran dan ketakutan itu adalah mengikuti skenario Allah. Jadi kalau kita mengikuti skenario Allah, maka semuanya tentunya akan berjalan dengan baik. Sebagaimana ibunya Nabi Musa alaihissalam ketika saat itu dihinggapi, diliputi rasa takut, khawatir akan keselamatan anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang mungkin solusi ini ya mungkin berbeda atau barangkali di luar nalar kita. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, Allah sudah memberikan solusi, Allah sudah memberikan cara, kita ikuti, diikuti, pasti itu adalah yang terbaik. Nah, sebagaimana kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika saat itu bangsa Mesir, ya, yang dipimpin oleh Fir'aun, ya, pernah dalam suatu hari bermimpi, ya, bahwa akan ada seorang lelaki yang akan menjadi musuhnya, yang akan menghancurkan kerajaannya. Maka kemudian dia membuat maklumat, ya, membuat surat edaran kepada bangsa Bani Israel,
ya, karena dalam mimpinya ada seorang lelaki dari bangsa Bani Israel. Maka Nabi Musa yang beliau adalah lahir dari bangsa Bani Israel itu ya termasuk ya, orang atau bayi yang akan menjadikan target pembunuhan oleh Fir'aun. Jadi Fir'aun ini membuat edaran bahwa setiap bayi laki-laki semuanya akan dibunuh ya. Tetapi aturan ini kemudian menjadikan bangsa Mesir kekurangan tenaga kasar ya, karena bangsa Bani Israel saat itu banyak menjadi tenaga kasar, banyak menjadi budak dan sebagainya. Maka kemudian surat edarannya itu dirubah ya. Yang awalnya setiap tahun itu setiap bayi kelahiran laki-laki dibunuh, kemudian dirubah. Jadi setiap tahun ganjil boleh, tidak dibunuh, setiap tahun genap dibunuh. Nah, qadarullah, saudaranya Musa ini kan ada 3. Yang pertama seorang perempuan, kemudian yang kedua Harun. Harun ini lahir di tahun ganjil, maka dia bebas. Dan ketiga Nabi Musa. Nah, saat Musa lahir, maka ibunya ini dihinggapi rasa takut dan khawatir yang luar biasa. Ya, begitu lahir disembunyikan ya. Karena khawatir jangan-jangan tentaranya Bani Israel ini akan mengetahui, karena tentaranya Bani Israel itu selalu patroli ya. Jadi selalu patroli seperti Satpol PP yang patroli ke kampung-kampung dan sebagainya. Jadi selalu patroli. Nah, maka kekhawatiran yang dihinggapi oleh ibunya Nabi Musa itu luar biasa ya. Dia sembunyikan bayinya 1 hari ya, 2 hari, bahkan sampai 3 bulan. Maka lihatlah Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang luar biasa yang Allah abadikan di dalam surat Al-Qasas ya, ayat yang ke-7. Wa auhayna ila ummi Musa, dan kami wahyukan kepada ibunya Musa. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, memberikan ilham kepada ibunya Musa ya. Apa itu? An ardihi, tetap susuilah dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada ibunya Musa untuk tetap menyusui dengan tenang ya, dengan tenang. Dan apabila masih ada khawatir, fa idza khifti alaihi, apabila kamu khawatir atas keselamatannya, fa'alqihi fil yammi, maka lemparkanlah dia, hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Saudara-saudara yang berbahagia, lihatlah, ketika ada kekhawatiran, ketakutan ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan sebuah solusi, sebuah kejutan yang luar biasa, yang barangkali ya, solusi ini tidak masuk akal. Kenapa? Untuk menghindarkan dari pembunuhan, malah justru disuruh untuk menghanyutkan ke sungai. Padahal sungai Nil itu di situ banyak binatang buas, ya, arusnya deras. Ya. Siapa yang menjamin keselamatannya? Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan, wala takhafi, dan janganlah engkau takut, wala tahzani, dan janganlah kamu bersedih hati, inna radduhu ilai, ya, karena sesungguhnya aku akan mengembalikan kamu, mengembalikan dia kepadamu, wa ja'ilu minal mursalin, dan menjadikan dia termasuk bagian dari para rasul. Nah, saudara-saudaraku yang berbahagia dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, skenario Allah, jadi mengikuti skenario Allah itu adalah menjadi solusi terbaik dalam kehidupan ini. Maka lihatlah, ketika Allah sudah memberikan skenario, Allah sudah memberikan solusi, tidak ada yang mampu menghalanginya. Jadi ibunya Nabi Musa kemudian setelah mendapatkan ilham lewat mimpi,
ya bertanya kepada pemuka-pemuka agama di Bani Israel, menanyakan apakah ini benar atau mungkin ini bisikan setan, maka dijawab ini benar. Maka kemudian beliau mendatangi tukang kayu ya untuk membuat kotak ya, atau tabut, dan kotak inilah kemudian disitulah Nabi Musa alaihissalam ditaruh. Maka kemudian dengan tenangnya ibunya Nabi Musa kemudian menaruh kotak yang berisi bayi yang baru berusia 3 bulan itu, dihanyutkan. Dan kemudian dia meminta anaknya yang pertama atau kakak pertamanya Nabi Musa, seorang wanita, untuk mengikuti. Maka berjalannya kotak ini kemudian mengalir diikuti oleh kakaknya, diikuti dari kejauhan. Kemudian ternyata kotak ini menuju ya, bergerak menuju ke saluran air ya. Jadi Sungai Nil itu ada saluran air kecil yang di situ mengalir ke tempat pemandiannya istrinya Fir'aun, Asyah. Jadi kota ini kemudian bergerak ya, menuju ke tempat pemandiannya istrinya Fir'aun. Maka di sana kemudian ditemukan oleh dayang-dayang dan kemudian diambil oleh istrinya Fir'aun. Begitu melihat bayi kecil ya, mungil yang ganteng ya. Walaupun ini dari kelihatan dari bayi itu jelas ini kelihatan bayi Bani Israel, tapi disitulah Allah menumbuhkan rasa cinta, dan kemudian Asyah ini begitu senang terhadap bayi ini dan mengatakan ini adalah bayi yang mampu menyejukkan hatiku. Maka kemudian dia menemui suaminya ya, menemui suaminya untuk apa? Untuk mengangkat anak ini menjadi anak angkat. Tapi suaminya jelas menolak. Ya, suaminya jelas menolak. Karena dia beranggapan oh, pasti ini adalah bayi yang dibuang karena dia khawatir akan dibunuh. Tetapi kemudian istrinya Fir'aun meyakinkan dan merayu, wahai suamiku, bukankah kita sudah lama berumah tangga dan kita belum punya anak? Alangkah baiknya kalau ini kita jadikan anak angkat kita. Maka kemudian suaminya menyetujui. Saudara-saudaraku yang berbahagia, episode berikutnya adalah ketika bayi ini ya, diangkat menjadi anak angkat oleh istrinya Fir'aun, maka kemudian istrinya Fir'aun mencari ibu-ibu yang ada di sekitar istana untuk bisa menyusuinya. Dan qadarullah ya, ibu-ibu yang ada di sana ya, jadi ini sudah diumumkan ya, sudah diumumkan ibu-ibu yang bisa menyusui anak ini akan mendapatkan, tentunya akan mendapatkan fasilitas dari pemerintah, mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Maka berbondong-bondonglah ibu-ibu di sekitar istana untuk datang ke sana untuk menyusui Musa kecil itu. Tapi tidak ada satupun ya, yang mau. Nabi Musa tidak ada satupun dari ibu-ibu itu yang mau menyusui kepada mereka. Ditolak semuanya. Maka kemudian kakaknya yang tadi selalu mengikuti tadi kemudian melihat, oh ini semuanya ditolak. Maka dia kemudian bergegas menemui istrinya Fir'aun, wahai tuan putri, maukah engkau aku tunjukkan barangkali ada seorang ibu yang bisa menyusui bayi ini? Apa mungkin? Ya, siapa tahu tuan putri. Maka akhirnya dia pulang menemui ibunya, wahai ibu ya, ibu diundang untuk ke istana ya, untuk bisa menyusui anak angkatnya Fir'aun, Raja Fir'aun. Maka dia kemudian datang ke sana. Kemudian begitu dia ketemu dengan bayi kecil ini, maka bayi ini langsung mau menyusui karena memang sudah ada interaksi, sudah 3 bulan dan dia tahu bahwa itu anaknya. Maka setelah itu ya, lihatlah istrinya ibunya Nabi Musa disuruh tinggal di istana dengan tugas menyusui anaknya.
mendapatkan gaji, mendapatkan kehidupan yang layak. Sementara kemudian kakaknya Harun juga disuruh tinggal di sana, kakaknya perempuan juga disuruh ditinggal di sana, kemudian ayahnya juga tinggal di sana. Maka lihatlah keluarga, ya, keluarga Nabi Musa ini semuanya tinggal di istana, ya, semuanya tinggal di istana dengan tentunya fasilitas yang luar biasa, ya, fasilitas yang luar biasa. Maka saudara-saudaraku yang berbahagia dan muliakan Allah, kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat dari kisah ini, apa kuncinya adalah ikuti skenario dari Allah Subhanahu wa taala, ya, husnudzon terhadap rencana Allah kepada kita, karena pasti Allah tidak akan mencelakakan kita, apalagi kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya, jika ada kesedihan, jika ada kekhawatiran, ya, ketakutan, maka kuncinya yang pertama, ingat kepada Allah, kembalikan semuanya kepada Allah. Yang kedua, ikuti skenario dari Allah. Maka insya Allah semuanya akan baik-baik saja dan semuanya akan happy ending. Kebahagiaan yang akan kita dapat jikalau kita mengikuti skenario Allah kepada kita. Apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita jalani dengan semaksimal mungkin. Apa yang menjadi larangan Allah, kita tinggalkan semuanya. Maka itulah kunci, ya, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.